Selamat siang Pak Sunu dan teman-teman, nama saya Kalisa Valensia Budi dari kelas 11.5 absen 6. Dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum di dunia. Menurut Profesor Subekti, sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu susunan, teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan. Menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Pola hasil merupakan hasil penetapan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Dan tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan serta kepastian hukum. Pembahasan kali ini akan mencakup beberapa sistem hukum, yaitu civil law, common law, religious law, dan customary law. Pertama, yakni customary law atau sistem hukum Eropa kontinental. Prinsip utama civil law adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan yang mengikat, di mana ia disusun secara sistematik dan diwujudkan dalam undang-undang. Nilai utama civil law adalah untuk menjunjung kepastian hukum. Hal ini dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup yang diatur dengan peraturan hukum tertulis. Kepastian hukum di mana tidak lagi ada hukum selain undang-undang. Sumber hukum berasal dari undang-undang dibentuk oleh legislative statutes, peraturan-peraturan hukum seperti administrasi negara, serta kebiasaan-kebiasaan dan norma yang hidup, dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa daratan, yakni Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan selebihnya. Kelebihan dari sistem hukum civil law adalah pertama, bahwa sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi, sehingga ketentuan yang berlaku dapat dengan mudah diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Contohnya, jika terjadi pelanggaran pada tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan, maka dapat dilihat dalam KUHP yang sudah dikodifikasikan tersebut. Selanjutnya, kedua, kepastian hukum sebagai prinsip utama yang ditonjolkan. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut dengan cita-cita untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum di sistem hukum Eropa kontinental ini sangat diperhatikan dan dijamin. Ketiga, sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh kekuasaan legislatif dan disahkan eksekutif. Sehingga ada kerjasama yang baik antar pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Keempat, kemudahan menyelesaikan perkara. Adanya penggolongan sistem hukum Eropa kontinental dalam dua bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik, sehingga dapat lebih mudah untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika perkara antara masyarakat dan negara, maka termasuk hukum publik. Dan jika pertentangan antara individu di masyarakat, maka termasuk dalam bidang hukum privat. Lalu kelima adalah pembuatan undang-undang baru yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Satu contoh adalah Undang-Undang Tipikor, atau tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang baru, akan lebih mempermudahkan proses penyelesaian perkara yang bersangkutan. Keenam dan terakhir, penyelesaian suatu perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang. Sehingga keputusan-keputusan diharapkan bersifat objektif. Ada pula kekurangan dari sistem hukum civil law, yakni sistem yang terlalu kaku dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dikarenakan hakim harus tunduk terhadap perundang-undangan yang sudah berlaku atau hukum positif. Akan tetapi, untuk mencapai keadilan masyarakat, kenyataannya hukum harus dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, serta keterbatasan dalam mewenang keputusan hakim. Hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batasan wewenangnya.
putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Sehingga dalam penyelenggaraan perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undangan kembali. Hakim tidak dapat dengan leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Sistem hukum yang akan dibahas kedua adalah common law atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini memiliki prinsip utama, yakni berdasar pada jurisprudensi, di mana keputusan hakim merupakan sumber hukum. Keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar untuk putusan hakim-hakim selanjutnya. Seperti prinsip utamanya, nilai utama sistem hukum Anglo-Saxon adalah mendasar pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Putusan hakim yang telah disahkan atau ditetapkan mengakibatkan putusan tersebut memiliki sifat mengikat dan mewujudkan suatu kepastian hukum. Sistem hukum ini dianut oleh negara Inggris yang kemudian berkembang dan menyebar ke Irlandia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Ada pula kelebihan dari sistem common law ini, antara lain yaitu, pertama, penerapan mudah, terutama pada masyarakat-masyarakat di negara berkembang, karena selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Kedua, sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan dan norma, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berdasar dari putusan-putusan dalam pengadilan. Sehingga sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. Lalu ketiga adalah sistem peradilan juri. Menurut sistem ini dalam suatu persidangan perkara pidana, para jurilah yang menentukan apakah terdakwa akan tertuduh atau tertuduh itu bersalah atau tidak bersalah setelah pemeriksaan selesai. Jika juri menentukan bersalah, barulah hakim berperan untuk menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya. Bila juri menentukan tidak bersalah, maka hakim membebaskan terdakwa. Keempat, melanjutkan dari poin sebelumnya, juri yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara. Juri ditunjuk oleh negara secara acak, dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral, dengan asumsi juri adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang dari perkara yang disidangkan. Kedua pihak dalam perkara kemudian diberi kesempatan untuk mewawancarai dan menentukan juri pilihannya. Sehingga kenetralan dan keadilan dapat lebih terlihat nyata. Kelima, hakim memiliki peran yang sangat besar dan membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Karena hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Terakhir, keenam, selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dapat memiliki wewenang untuk menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat atau common sense. Sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, kekurangan dari sistem Anglo-Saxon adalah, pertama, kurangnya jaminan kepastian hukum. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan akan terdapat unsur subjektif, kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat untuk dianut. Kedua,
faktor subjektif yang ditimbulkan oleh karena kekuasaan hakim. Mirip seperti sebelumnya, hakim terlalu diberi kekuasaan yang besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjektif dapat terjadi. Karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Sistem hukum ketiga adalah religious law atau hukum agama, di mana sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Dalam banyak sekali kasus, hukum agama mencakup semua aspek kehidupan sebagai bagian dari kewajiban bakti terhadap realitas filosofis yang transenden, dekat atau mendalam, baik pribadi maupun kosmologis yang dipercaya memiliki kekuatan dan martabat yang lebih tinggi dari manusia. Sistem hukum ini mengatur hubungan antara manusia atas dasar ajaran agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama, termasuk di Indonesia. Ia mengatur kehidupan publik dan privat masyarakatnya. Sistem hukum ini bersumber dari kebiasaan agama yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat, yang kemudian diterima menjadi hukum undang-undang. Sistem hukum agama dianut oleh negara-negara seperti Vatikan, Indonesia, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan lebih banyak lagi. Berikut berupa beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum agama. Pertama, kemampuan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan pernyataan peraturan yang mudah ditemukan, seperti dari kebiasaan dan norma umat beragama tertentu, dan juga terutama kitab suci, yang pasti tidak dapat dibantah. Dengan ini akan mempermudah untuk mengontrol perilaku-perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan pengajaran agama. Kekurangannya adalah memperketat ruang lingkup umat beragama dalam berekspresi. Jika suatu negara atau pemerintah layaknya ingin menetapkan hukum agama sebagai salah satu sistem hukumnya, kebanyakan dari mereka menggunakan hanya satu landasan agama, atau dapat dikatakan hanya satu ajaran agama saja. Hal ini menciptakan keterbatasan bagi umat beragama yang lain untuk berekspresi, oleh karena satu atau dua hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianggap sebagai hukum tersebut. Kedua, ajaran-ajaran agama tersebut sudah erat dan diterapkan oleh masyarakat luas. Maka masyarakat dapat menerima aturan hukum tersebut dengan baik dan mungkin sudah paham akan bagaimana cara menjalankan peraturan tersebut. Kekurangannya adalah perbedaan agama dengan perbedaan ajaran. Hal ini mampu menciptakan suasana yang kurang mencakup kedinamisan hukum beragama masyarakat dan menciptakan rasa terpaksa. Ketiga, mencakupi peraturan yang mudah dipahami. Hukum agama meliputi pelaksanaan norma keagamaan yang tidak lagi asing bagi masyarakat. Akses yang mudah dan meluas juga mendukung hal ini. Keberlangsungan hukum ini juga tergolong mudah, bahkan dapat dilaksanakan dalam bahasa lokal masing-masing. Kekurangannya adalah kurangnya kepastian dalam penerapan di tengah masyarakat. Pelaksanaan hukum ini bersifat informal, maka membuka kemungkinan bagi umat untuk tidak melakukan prinsip keagamaan sepenuhnya. Kedinamisan di antara umat beragama juga menciptakan ketidaksetaraan dalam hal penyelenggaraan prinsip-prinsip keagamaan. Sistem hukum yang akan dibahas terakhir adalah customary law atau sistem hukum adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Ciri lazim dari hukum adat biasanya berdasarkan hukum tak tertulis. Selain itu, adat yang berada di masyarakat sudah berlaku secara luas sehingga diterima secara hukum. Ia juga turut mengatur relasi sosial secara umum. Penerapan hukum adat biasanya ditemukan di negara-negara kawasan Afrika dan Kepulauan Pasifik, serta beberapa negara di Asia. Saya melakukan komparasi antara berbagai aspek mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum adat,
dan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, proses hukum yang mudah. Hukum adat seringkali merupakan jenis hukum yang paling mudah diakses oleh orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Proses pengadilan adat biasanya dilakukan dalam bahasa lokal, dan prinsip-prinsip yang terlibat seringkali mudah dipahami oleh anggota masyarakat. Ada juga biaya yang terbatas atau murah untuk kasus-kasus pengadilan komunitas. Biasanya tidak perlu melibatkan pengacara. Kekurangan dari ini adalah ketidaksetaraan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hukum adat secara historis tidak memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara. Bahkan sekarang di beberapa komunitas, perempuan membutuhkan bantuan dari kerabat laki-laki untuk membawa suatu kasus ke pengadilan adat. Kedua, kedamaian masyarakat. Hukum adat pada dasarnya bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima dan dipahami oleh setiap orang yang terlibat, sehingga masyarakat dapat hidup bersama secara damai. Prosesnya seringkali berupa secara informal dibandingkan proses di pengadilan lain, dan seringkali melibatkan fleksibilitas dan negosiasi. Kurangan dari hal ini adalah kurangnya kepastian penerapan. Karena prosedur di pengadilan adat bersifat informal, masyarakat mungkin tidak selalu mengikuti atau memiliki prinsip-prinsip pemeriksaan yang adil. Juga dikarenakan fleksibilitas hukum adat, akan lebih sulit untuk memastikan bahwa hukum itu diterapkan dengan cara yang sama kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan serupa. Rincian beberapa aturan hukum adat mungkin berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya, bahkan dalam kelompok etnis yang sama. Ketiga, proses hukum tunggal. Hukum adat tidak memisahkan perkara pidana dan perdata. Semua proses hukum adat tunggal. Sering menghasilkan pembayaran yang sebagian merupakan hukuman atas kesalahan dan pembagian kompensasi atas kerusakan yang dilakukan pada orang yang dirugikan. Kekurangan dari aspek ini dapat diambil dari sisi pembayaran kompensasi. Pembayaran kompensasi mungkin tidak cukup untuk melindungi anggota masyarakat dari bahaya lebih lanjut oleh orang yang ceroboh atau melakukan kekerasan. Menghukum kesalahan melalui kompensasi berarti orang yang kaya dapat dengan mudah membeli jalan keluar dari masalah. Juga kompensasi dapat diberikan kepada keluarga orang yang dirugikan daripada individu yang benar-benar menderita kerugian secara langsung. Berikut merupakan lampiran daftar referensi yang saya gunakan sebagai bagian materi, sebagai bahan materi pembuatan presentasi ini. Terima kasih guru dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga informasi yang telah disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman kelak. Juga mohon maaf bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, dan sampai jumpa.